Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatul Fikriyah dari kelas 1E Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Di sini kita dapat melihat pada soal nomor 1. Nasabah BPR Barokah berjumlah 14.000 orang pada bulan Maret 2020. Diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulan. Jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Kita analisis dulu ya, apa aja yang diketahui. Nasabah BPR Barokah berjumlah 14.000 orang. Berarti ini nilai mula-mulanya itu sama dengan 14.000 orang ya. Jadi nilai mula-mula itu kan sama dengan kita tulis itu A. A sama dengan 14.000. Diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulan. Karena dia setiap bulan itu meningkat 50 orang, jadi itu kan beda ya. Itu namanya beda. Beda itu kita tulis dengan dilambangkan B sama dengan 50. Nah, jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Di sini kan kita cari dulu berapa N-nya itu berapa. Jadi kita bisa analisis dari bulan Maret 2020 sampai bulan Januari 2021 itu ada 11 bulan. Jadi N-nya itu 11. Nah, ditanyanya itu S11-nya itu nanti berapa gitu. Kita bisa menggunakan rumus SN sama dengan A plus N min 1B. Nah, di sini karena N-nya udah diketahui 11, jadi di sini kita tulis dengan S11 sama dengan A plus N min 1B. A-nya itu 14.000, N min 1B, N-nya 11, min 1, B-nya itu 50. Jadi 14.000 ditambah 11 min 1 itu kan 10 dikali 50. Nah, di sini 14.000 ditambah 500. Karena 10 dikali 50 itu hasilnya 500. Jadi hasilnya 14.500. Jadi jumlah nasabah pada bulan Januari 2021 itu sebanyak 14.500 orang. Selanjutnya itu soal nomor 4. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 4,8 dan 2,2 melalui titik grafiknya. Di sini kita analisis dulu. X1 sama dengan min 4, X2 sama dengan 2, Y1 sama dengan 8, dan Y2 sama dengan 2. Di sini ditanyakan itu kan persamaan garis dan kita harus menentukan bagaimana grafiknya. Jadi untuk menentukan persamaan garis, kita bisa menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1. Nah, di sini kita masukin angka-angkanya. Y min Y1, Y1-nya itu kan sama dengan 8. Y2 min Y1, Y2-nya 2, Y1-nya Y1-nya itu sama dengan 8. Jadi 2 min 8, X2 min X1, X2-nya 2, dan X1-nya karena dia min 4. Karena dia min dan awalnya itu rumusnya min, jadi dia di sini lambangnya berubah jadi plus. X plus min 1, X min X1, X1-nya kan min 4, jadi sama kayak yang tadi nomor 4 nih, sama, jadi X plus 4. Kemudian Y min 8 sama dengan 2 min 8 itu sama dengan min 6, 2 plus 4 sama dengan 6, X plus 4. Nah, Y min 8 sama dengan min 6 dibagi 6 itu sama dengan min 1, X plus 4. Nah, di sini kita buat ini ngebuka kurungnya, kita bisa kali pelangi. Jadi, min 1-nya kita kali pelangi. Jadi, Y min 8, min 1 dikali X sama dengan min X, dan min 1 dikali 4 sama dengan min 4. Nah, di sini kita substitusikan dulu nih Y-nya biar dia tuh sendiri gitu kan. Jadi
8-nya pindah tempat, jadi positif kan. Jadi 8 dikurang 4 sama dengan plus 4. Jadi Y sama dengan min X plus 4. Jadi persamaan garis yang melalui titik min 4,8 dan 2,2 itu adalah Y sama dengan min X plus 4. Nah, kita bisa lihat juga nih contoh grafiknya. Contoh grafiknya kurang lebih kayak gini, di mana min 4,8, min 4,8, nih di sini ya, dan 2,2 di sini kayak gini. Jadi kurang lebih bentuk grafiknya tuh kayak gini dengan persamaan Y sama dengan min X plus 4. Selanjutnya soal nomor 6. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 10x pangkat 2 min 1 dengan menentukan titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, dan titik puncak. Di sini awalnya kita ini dulu analisis, karena dia tuh X doang, nggak ada sumbu Y sama Z-nya tuh kita nggak ketahuin, maka kita di sini bisa menggunakan rumus Y sama dengan 0. Nah, di sini karena Y-nya doang yang diketahui, jadi rumusnya tuh Y sama dengan 0, kayak gitu. Kecuali kalau misalnya dia sumbu Y atau X-nya ketemu, itu kita bisa pakai menggunakan rumus. Tapi karena Y sama Z-nya nggak diketahui, jadi kita pakai rumus Y sama dengan 0. Y-nya itu kan sama dengan 10x pangkat 2 min 1, dan di sini kita mulai masukkan rumus Y sama dengan 0, Y-nya itu 10x pangkat 2 min 1 sama dengan 0. Nah, di sini satunya kita pindah posisi, jadi 10x pangkat 2 sama dengan 1. Nah, di sini x2-nya juga, x pangkat 2-nya juga kita substitusiin, jadi 1 per 10, 10-nya jadi per. Nah, kalau misalnya udah, karena dia nih kayak tadi lagi, kita balik lagi ke yang pertama, karena dia variabelnya cuma satu, cuma X doang, jadi kita menggunakan perumpamaan X2 sama X1 sama X2 dengan menggunakan lambang positif dan juga negatif. Nah, di sini akar 10 per 10 itu, akar 10 itu akar 10 itu sama dengan 3,168, tapi di sini saya hanya menulis 3,1 aja per 10. 3,1 dibagi 10 sama dengan 0,3. Sama kayak yang pertama tadi, ini kita yang kedua, cuman dia bedanya itu ada minnya ya di sini. Ada min, jadi min akar 10 per 10, nah min akar 10 kan sama dengan min 3,1 per 10 sama dengan, jadi min 3,1 dibagi 10 sama dengan 0,3. Jadi kita udah tahu nih bentuknya itu 0,3 dan min 0,3. Kemudian titik puncak. Nah, di sini kita bisa disuruh mencari titik puncak dengan rumus min B per A, di mana B-nya itu kan nggak diketahui ya, karena dia cuma variabel satu doang, jadi di sini B-nya kita tulis 0. Nah, karena A-nya itu sama dengan 2, karena 2 dikali 10, kayak gini. Nah, itu sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Karena setiap angka 0 dibagi angka berapapun itu hasilnya bakal 0. Nah, selanjutnya kita pakai persamaan nih, kita cari Y-nya ya. Y sama dengan 10, karena X-nya tadi kita kan udah cari ya, X-nya itu jawabannya 0, jadi kita masukin aja 0, min 1, jadi 10 dikali 0 sama dengan 0, min 1 sama dengan min 1, jadi Y-nya itu sama dengan min 1, 0, min 1 lah ya pokoknya tuh. Itu titik puncaknya. Kita bisa lihat ke grafik fungsinya kayak gini kurang lebih. Ini 0,3, 0,3, min 0,3. Nah, yang ini 0,3 dan titik puncaknya itu 0,1. Jadi kayak gini ya bentuk grafik fungsinya, itu kurang lebih seperti ini. Nah,
Selanjutnya kita lihat ke ke soal nomor 7. Suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Jika harga 20, jumlah yang diminta 120 unit. Tetapi bila harga naik menjadi 50, permintaannya hanya 60 unit. Sementara itu, di lain pihak, jika harganya 20, produsen menawarkan sejumlah 20 unit. Dan bila harganya naik menjadi 50, produsen menaikkan pula jumlah yang ditawarkan menjadi sebanyak 110 unit. Tentukan fungsi permintaan barang tersebut, kemudian fungsi penawaran barang tersebut, keseimbangan pasar, kemudian tunjukkan keseimbangan tersebut dalam diagram Kartesius. Awalnya kita analisis dulu. Suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Jika harga 20, harga itu kan price, jadi kita bisa tulis dengan P1 karena harga mula-mulanya kan itu P1 sama dengan 20. Jumlah yang diminta 100 unit. Jumlah yang diminta berarti dia permintaan ya. Nah, jadi di sini quantity demand itu kita bisa menulis dengan Q D1 sama dengan 120. Tetapi apabila harganya naik menjadi 50, harganya naik. Kan awalnya dia harga 20, kemudian harganya naik menjadi 50, jadi price, harga yang kedua sama dengan 50. Permintaannya hanya 60 unit. Oh, permintaan berarti quantity ya. QD itu sama dengan 60. QD. Sementara itu di lain pihak, jika harganya 20, nih harga 20 nih, produsen menawarkan sejumlah 20 unit. Karena dia penawaran itu supply, jadi QS1 sama dengan 20, dan bila harganya naik menjadi 50, harganya menjadi 50, produsen menaikkan pula jumlahnya ditawarkan menjadi 110 unit. Jadi QS2 sama dengan 120. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, dan juga diagram Kartesius. Pertama, kita cari dulu QD ya, atau yang disebut dengan fungsi permintaan. Kita masukin rumus P-1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita masukin P min 20 per 50 per 20, Q min 20 per 120, 60 per 120. Di sini nih 60 dikurangi 120 kan min 60. Nah, ini kita kali silang ya, teman-teman, kita kali silang. P min 20, 20 min 30, maaf, 20 min 20, 50 min 20 sama dengan 30. Q-nya kita tulis Q min 120. Nah, habis itu kita kali pelangi nih, dua-duanya kita kali pelangi. Min 60 dikali P, min 60 P. Min 60 dikali min 20 sama dengan plus 1200. Nah, 30 dikali Q, 30 Q. 30 dikali min 120 sama dengan min 3600. Nah, kalau udah, ini P-nya kita substitusiin ya, dia sendiri. Jadi, semuanya pindah ruas. Jadi, ini min 60P. Nah, ini 30 Q-nya turun, ininya turun. Nah, ini nih tadinya kan positif. Karena dia pindah ruas, maka dia jadi negatif. Jadi, min 3600 min 1200 sama dengan min 4800. Jadi, di sini min 60P sama dengan 30 Q min 4800. Nah, di mana di sini kita kemudian karena kita tuh mau cari kuantitinya, jadi kalau bisa kuantitinya kita pisahin sama dengannya ya, jadi tinggal begini nih, min 60P plus, karena dia pindah posisi, jadi dia plus 4800 sama dengan 30 Q. Untuk biar Q-nya tuh kita perkecil sekecil mungkin, kita bagi 30 semuanya. Jadi min 60 dibagi 30 min 2P
4.800 dibagi 30, 160, dan 30Q dibagi 30 sama dengan Q. Jadi kita bisa tulis persamaannya kayak gini. Q dia sama dengan 160 min 2P. Jadi ini adalah fungsi permintaannya itu, rumusnya itu Q dia sama dengan 160 min 2P. Selanjutnya ke fungsi penawaran. Masih sama, caranya kayak yang tadi, ini caranya sama ya. Kita masukin angka-angkanya dari angka-angka yang tadi. Kemudian P sama dengan 120. Nah, di sini kita kali silang lagi ya. 110 dikurang 20, 90. P min 20 kita turunin. 50 dikurang 20, 30. Q min 20 sama dengan ini, Q min 20 kita turunin. Kita kali pelangi, abis itu 90P, 90 dikali P, 90P, 90 dikali min 20 sama dengan min 1800, 30Q, 30 dikali Q, 30Q, dan 30 dikali min 20 sama dengan min 600. Habis itu kita pindah sama dengan 90P sama dengan 30Q plus 1200. Nah, habis itu 90P sama dengan 90, ini dia ini ya, kita mau cari Q-nya ya, fungsi penawarannya, fungsi penawaran. Jadi Q-nya kita sendiri ini teman-teman. Jadi 90P min, karena dia positif jadi negatif ya, min 1200. Nah, kita bagi sama-sama, kita bagi 30 untuk memperkecil ya. Jadi 90 dikurang 33, 1200 dikurang 30 dibagi 30 min 40, dan 30Q dibagi 30 sama dengan Q. Jadi persamaan dari, jadi fungsi penawarannya itu adalah QS 3P min 40. Jadi kita udah tahu ya fungsi permintaan dan fungsi penawarannya itu berapa. Selanjutnya, nah kan tadi fungsi permintaan dan penawarannya udah tahu. Nah, karena kita disuruh bikin grafik, jadi kita harus tahu dong di mana aja koordinat-koordinatnya. Jadi kita masukin tuh fungsi yang tadi pakai permisalan. Semisal Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 160 dikurangi 2P. 2P sama dengan, nih karena dia Q-nya 0, Q-nya 0 jadi 2P pindah ruas, 2P sama dengan 160, maka P sama dengan 80, dan di sini Q dulu baru P, jadi karena P-nya 80 jadi 0,80. Selanjutnya P sama dengan 0, Q sama dengan 160 dikurang 2 dikali 0, jadi Q sama dengan 160. Ini buat yang fungsi permintaan. Nah, sekarang yang fungsi penawaran. Penawaran itu persamaannya QS sama dengan 3P min 40, Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 3P min 4. Nah, kita pindah posisi jadi min 3P sama dengan min 40. Nah, terus kita bagi sama-sama, kita bagi min 3. Nah, hasilnya sama dengan P sama dengan 1,33. Jadi di sini 0,1,33. Nah, begitu juga dengan yang P sama dengan 0, Q sama dengan 3 kali 0 min 40. 3 kali 0 itu kan sama dengan 0. Jadi 0 min 40 sama dengan min 40. Jadi Q-nya itu min 40. Jadi min 40,0. Nah, udah ketemu nih semuanya nih, fungsi permintaan, koordinat fungsi permintaan, dan koordinat dari fungsi penawaran. Habis itu kan tadi yang ditanya itu harga keseimbangan pasar. Nah, kalau buat nyari harga keseimbangan pasar itu dengan cara fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan. Kita masukin ya tadi itu berapa. Jadi 3P min 40 sama dengan 160 min 2P. Nah, kita pindah ruas nih sampai 3P plus 2P sama dengan 5P. 160 karena dia min berubah jadi plus 40, jadi 160 ditambah 40 sama dengan 200, maka 5P sama dengan 200 dibagi 5 ya, jadi P sama dengan 40. Nah,
karena kita udah tahu nih P-nya berapa, nah kita tinggal nyari Q-nya berapa. Kita boleh bebas mau pakai persamaan dari yang permintaan atau dari yang penawaran, itu gak apa-apa, boleh pakai yang mana aja, tapi di sini aku pakai persamaan dari fungsi penawaran. Jadi 3P min 40, 3 dikali 40 min 40 sama dengan 120 dikurang 40 sama dengan hasilnya Q sama dengan 120, Q sama dengan 80. Jadi kita koordinat buat titik keseimbangan pasarnya itu 80,40. Nah, ini adalah contoh dari grafik kartesius. Ini fungsi permintaan nih. Fungsi permintaan itu yang kayak gini nih, yang 80, ini kita bisa lihat nih. Nah, ini kan harga keseimbangan pasarnya nih di sini. Ini fungsi dari fungsi permintaan dan ini fungsi penawarannya ya. Kayak gini. Ini kan tadi nih 80,0, terus ini tuh kan, ini maaf, ini maksud saya 0,80, ini 60,0, terus ini tadi 0,40, 0,40, dan ini 0,133 nih ya. Dan ini harga keseimbangan pasar. Jadi kita bisa tuliskan grafik kartesiusnya seperti itu kurang lebih. Nah, kurang lebih penjelasan saya mengenai jawaban soal jawaban matematika ekonomi dan bisnis seperti itu. Mungkin jika ada salah kata atau apa, saya minta maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.